Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan analisis regresi linier dengan Ibu pengampu yaitu Bu Sri Listiani, SIMM. Dengan anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, Amelia Nur Apiah, Andrian Mayoreta, Anita Tri Apriliani, Ari Awaludin, dan Ari Slamet Mariadi. Untuk memenuhi tugas statistika ekonomi inferensial. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ari Awaludin. Ya, baik. Terima kasih, Kak Amel. Di sini ada regresi linear berganda. Ya, regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Gojali 2018. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dalam kurung X1, X2, dan Xn dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y pangkat 1 sama dengan A plus B pangkat 1 X1 plus B jaringan tadi diulangin ya, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus titik plus BN dan XN. Keterangan Y sama dengan variabel dependen, nilai yang diprediksikan X1 dan X2 variabel independen. A sama dengan konstanta dalam kurung nilai Y apabila X1, X2, dan Xn sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi nilai peningkatan ataupun penurunan. Ya, kasusnya pengaruh harga cakwe dan pendapatan terhadap permintaan di Karawang. Dengan rumus analisis uji korelasi N sigma YX1 min sigma Y sigma X1 dengan dibagi kuadrat N sigma Y pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2 dan N sigma X pangkat 2 1 pangkat 2 dikurangi X dikurangi sigma X1 pangkat 2. Dengan rumus kedua, N sigma Y X2 dikurangi sigma Y sigma X2 dibagi kuadrat N sigma Y2 dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2. N sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X2 pangkat 2. Dan selanjutnya N sigma X1 X2 minus sigma X1 sigma X2 bagi kuadrat N sigma X1 pangkat 2 minus X1 dalam kurung X1 pangkat 2 dan N X2 pangkat 2 dikurangi sigma
X2 pangkat 2 dalam kurung. Dan ini analisis uji kolerasinya. Next, koefisien korelasi adalah salah satu metode dalam teknik analisis korelasi yang bertujuan untuk mendapatkan nilai kekuatan hubungan antar dua variabel, di mana hasilnya dapat memperlihatkan kekuatan hubungan, signifikan hubungan, dan arah hubungan. Metode perhitungan di dalamnya juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya metode korelasi Pearson yang menggunakan skala data interval atau rasio. Pemilihan metode korelasi ini pun bisa berbeda-beda tergantung pada kebutuhan analisis data. Oke, balik lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Arya Waldin, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Andrian Mayoreta. Silakan. Terima kasih, moderator. Di sini ada analisis uji determinasi, yaitu pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai adjusted R squared Gojali 2016. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R square R2 pada tabel model summary menurut Gojali 2016. Nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai mendekati 1 dan menjauhi 0, memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Di sini ada rumus uji determinasi, yaitu R pangkat 2 sama dengan N A sigma Y plus B1 sigma YX1 plus B2 sigma YX2 kurangi sigma Y pangkat 2 dibagi N sigma Y2 kurangi sigma Y pangkat 2. Di sini ada output SPSS yang kami masukkan. Hasil SPSS berikut menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Yang satu ada variabel terikat atau Y. Yang kedua ada variabel bebas X1 dan X2. Next slide. Di sini ada hasil dari tabel di atas memiliki kegunaan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel atau lebih di dalam persamaan regresi. Di sini yang dilihat adalah pada nilai R square. Nilai R square pada hasil ini menunjukkan nilai sebesar 0,274 atau 27,4%. Next slide. Hasil dari SPSS di atas digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak dan bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 nilainya jika dibandingkan dengan tingkah alfa yaitu 0,05, maka lebih kecil 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh harga cakwe X1 pendapatan X2 secara bersama-sama dan serentak simultan terhadap penjualan atau Y. Hasil dari SPSS di atas digunakan untuk mengetahui persamaan regresi
dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri. Hasil di atas juga menunjukkan naik turunnya variabel dependen terhadap variabel independen. Rumus persamaan reaksi linear berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2. Diketahui nilai A yaitu sama dengan 269,619. B1 sama dengan 0,502 dan B2 sama dengan 2,215 E min 3. Y sama dengan 269,619 ditambah 0,502 X1 tambah 2,215 E dikurangi 3 X2. Berikutnya, tabel di atas menunjukkan variabel mana saja yang paling berhubungan dengan variabel dependen. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.